welcome back with me again. And today I want to make new videos after my first vlog video, and kinda nervous, but I want to try something new in 2026, and my plan is I want to try to make a kind of daily vlog or something, and maybe it will be the video, it will be like my daily lives, and I wanna share my thoughts, my feelings, and maybe my activity, and maybe sometimes I wanna share about makeups and about dancing stuff. But this is my first time trying something new, so maybe the journey is not always going well. But I hope I hope this video journey can help me to make me more calm, because I wanna use this video for my self journaling. So I hope it can help me a lot. And disclaimer, and this video I will be maybe talking in English or maybe in Indonesia, but I still learning about English, so I wanna make a video because I wanna learning and practice my English. So if my English is not good, please forgive me because I am still learning, and yeah. And okay, just like in the first video I talking about, today I want to make video. Maybe we're gonna talk about self-journaling, and I want to talk about myself. And it's already in 2026, and I wanna making a video about self-journaling. So I found a question in Pinterest. It's about question about self-reflection. So maybe I will read the question, and I will answer the question about myself based on the question from the Pinterest. Okay, maybe it's gonna be like a boring video, so if you don't wanna watch this video, just skip my video. Okay, end of year self-reflection journal. So the first question is, what moment this year made me feel most alive? What moment made me feel most alive? Maybe aku sih di tahun ini yang buat aku selalu merasa kayak masih hidup itu adalah, pertama, alhamdulillahnya my family are still with me, also my friends, even teman di kerjaan, even teman kuliah, teman SMA, teman SMP pun kita masih keep in touch. So mereka sih yang buat aku masih merasa aku tuh hidup gitu, masih ngerasa oke, aku masih
masih harus berjuang karena ada mereka. Dan alhamdulillahnya aku tahun ini spend waktu sama mereka. Jadi kayak the first year, the first month in 2025 itu aku sama keluarga juga di rumah, kita spending time together gitu. Terus kita sempat bukber sama teman-teman aku sih, maksud aku sempat bukber sama teman-teman kuliah, terus teman-teman SMA, terus dan teman-teman SMA aku tuh karena udah lama nggak ketemu, terus kemarin baru menikah, jadi akhirnya kita main lagi gitu, kita spending time lagi bareng-bareng. Terus habis itu teman-teman kuliah yang kita udah punya jalan masing-masing, tapi alhamdulillahnya sampai di tahun ini kita masih temenan walaupun tinggalnya pada jauh-jauh gitu, dan kita ketemu hanya setahun sekali, tapi it makes me so grateful because kadang tuh aku ngerasanya beruntung banget karena nggak semua orang bisa dapet kayak teman-teman kayak teman-teman aku ini gitu. Terus maybe until this year I have a romantic relationship with my boyfriend, even though he's not in here. We are like in a long distance relationship, but he's always spending time with me, like from calls, and every day he always text me, and we spending so many good time with him. Even though we argue, kita banyak berantemnya di tahun ini, tapi alhamdulillahnya kita masih bareng-bareng gitu. Kok suaraku jadi makin mengecil gitu ya? Oke. Kayaknya aku harus suaranya agak kencang lagi. Okay, so the question number 2. How have I grown emotionally and spiritually this year? Jujur aku itu kalau masalah emosi terkadang masih belum bisa mengontrol ya. Maksudnya aku sih emosinya bukan yang meledak-ledak ya, tapi kalau ada sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang bikin aku kecewa atau kesel tuh aku lebih ke nangis gitu loh. Nah, setiap aku ngerasain itu, aku tuh selalu membiarkan diriku tuh untuk melepas emosinya gitu. Jadi kalau aku ngerasa sedih atau aku ngerasa kecewa dan aku pengen nangis, aku beneran meluapkan itu, beneran nangis sekejer-kejernya gitu. Dan after crying, I will aku tuh selalu setelah nangis tuh aku diem dan aku mikirin lagi gitu, aku tuh tadi nangis kenapa gitu. Jadi aku kayak recall lagi the reason why I cried itu tuh apa. Jadi biar aku tuh nggak cuma nangis aja gitu loh, tapi aku juga menyadari, oh aku tuh sedihnya karena ini, aku tuh nangis tadi gara-gara aku kesel sama ini atau kesel sama siapa gitu, atau kesel sama kejadian di sekolah atau apa gitu. Di tempat kerja, dan aku kerja di sekolah gitu ya. Nah itu sih palingan yang buat aku secara emosional, walaupun aku menyadari aku kadang belum bisa mengontrol, tapi setidaknya di tahun ini ketika emosi itu muncul, aku menyadari kenapa emosi itu tuh bisa muncul gitu. Jadi aku nggak cuman kayak nangis aja, tapi I don't have any idea for the reason gitu. Jadi itu sih yang buat aku masih bisa lah mengontrol sedikit emosi aku. Dan aku masih banyak belajar untuk bisa
harus nerima masalah atau nerima keadaan, karena jujur aku tuh tipenya yang kurang bisa menerima hal-hal menyakitkan. Itu kan basically manusia itu kan tidak bisa menerima rasa sakit ya, jadi sebenarnya itu wajar. Tapi yang gak wajar itu kalau misalnya kita tuh beneran sama sekali nggak bisa atau nggak bisa menerima atau nggak bisa survive sama masalah-masalah yang terjadi gitu. Dan aku tidak mau menjadi orang itu, jadi aku masih belajar dan aku tetap mau belajar untuk menerima rasa sakit dari dari masalah-masalah yang muncul gitu. Okay, next number 3. Question number 3. What am I most proud of accomplishing this past year? Okay, what am I most proud of accomplishing? Maybe about karir kali ya. Alhamdulillahnya untuk di tahun ini aku masih diberikan kesempatan untuk kerja di sekolah, dan alhamdulillahnya untuk gaji itu aku masih cukup sekali untuk menghidupi diriku sendiri. Dan juga alhamdulillahnya tahun ini aku selesai kuliah profesi. Jadi aku ngerasa tahun ini walaupun banyak beratnya, tapi ternyata aku bisa ngejalanin dan nyelesain kuliah profesi aku gitu. Jadi aku sangat bahagia, seneng gitu, karena awalnya aku nggak terpikirkan lah, kayak tadinya aku nanti aja, kayak ya udah deh ntar aja deh kuliah ininya, tapi ternyata Allah kasih jalan, aku dipanggil untuk kuliah profesi, aku jalanin selama kurang lebih 2 bulan lebih. Dan itu juga ngejalaninnya sambil nangis tapi alhamdulillahnya aku lulus gitu. Jadi aku sangat bangga dengan diriku sendiri gitu. Okay, next question number 4. How did I show kindness to myself this year? Okay, how did I show kindness to myself? I just treat myself like aku selalu kalau lagi dapat rezeki lebih, aku selalu beli sesuatu atau melakukan sesuatu yang aku suka gitu. Jadi misalnya kayak aku makan, atau misalnya aku beli aku tuh kadang sih beli makeup ya, karena aku suka makeup. Jadi hal itu sih yang aku tuh selalu spend uang atau spend time untuk diriku sendiri gitu. Jadi itulah kebaikan yang aku lakukan untuk diriku sendiri. Okay, next question. How did I step outside my comfort zone this year? Actually, this is my problem. Aku tuh masih kurang bisa untuk explore diri aku di luar zona nyaman aku. Jujur, dari dulu banget, dari aku masih remaja pun aku tuh orangnya penakut. Dan tapi kalau di tahun ini sih sebenarnya pas kuliah profesi itu sih awalnya aku kayak aku takut nggak bisa gitu, takut karena kan kalau aku lihat orang-orang lain kok kayaknya menakutkan gitu loh. Soalnya kan ada narasi-narasi kayak lu jangan lakuin ini, lu jangan begini, lu kalau gini-gini nanti lu nggak lulus. Nah itu tuh always stuck in my mind, and then sometimes my fear is bigger than my motivation. So tapi aku alhamdulillahnya masih ada orang yang support. Jadi aku kayak ujung-ujung akhirnya aku nyoba juga, walaupun di perjalanan itu ketakutan itu masih ada di hati aku gitu.
Dan kalau untuk keluar dari zona nyaman ya, how did I step outside, aku masih belum bisa keluar dari zona nyaman aku itu. Dan goals aku, harapan aku di kedepannya sih, aku pengen nyoba sesuatu hal yang itu tuh belum aku pernah coba sama sekali. Kayak misalnya aku tuh pengen banget kayak traveling ke luar negeri gitu. Aku kan belum pernah, dan aku tuh jujur aku tuh takut untuk keluar negeri. Kalau untuk jalan-jalan kayak masih di Indonesia mungkin aku masih berani gitu ya, tapi kalau untuk keluar negeri aku tuh masih takut. Nah, aku tuh pengen, salah satu wish listnya sih itu, dan semoga itu terwujud di tahun-tahun dekat ini gitu. Oke, next question. Jadi di sini apa nih? What beautiful memories do I want to carry forward? Maybe beautiful memories ya. Beautiful memories with friends always, and with my family, and with my boyfriend. Aku pengen kalau bisa ya, kalau semesta mengizinkan, aku selalu pengen nanti kayak di mungkin 10 tahun ke depan, kok ngomongnya jadi gini ya, jadi 10 tahun ke depan atau selamanya orang-orang yang aku sayang itu masih ada di samping aku, kayak kayak keluarga, terus teman-teman aku. Jadi itu beautiful memories that I want to always carry forward in my future. Okay, next question is apa ya, kita pilih dulu nih yang tidak terlalu susah pertanyaannya. Okay, how did I make space for rest and renewal? Okay, how did I make space? I was lock myself in my room. I spend for me time, eat, watching movies and watching dance videos and learning dance, something like that, and do makeup. It's just like that for me. And next questions. Okay, what words best describe the energy of my year? Maybe for 2025, one word for 2025 is exhausted. Actually so exhausted, sangat capek. Walaupun masih banyak yang disyukuri, tapi aku ngerasa tahun ini aku capek banget. Baik itu dari kerjaan, dari relationship sama pacar aku, itu sih yang bikin capek gitu. Karena di tahun ini konflik di kerjaan juga banyak, dan itu yang bikin aku tuh capek gitu loh kalau di kerjaan gitu. Dan untuk di relationship sebenarnya aku tahun ini banyak good memories juga, tapi aku kan banyak berantem ya di tahun ini ya. Jadi arguing with him itu yang membuat aku lelah gitu loh. Walaupun ya itu kan part of our journey, tapi jujur ya, it's been a long time ago, and ini udah tahun keberapa ya? Udah tahun
ketiga kalau nggak salah, tahun ketiga. Dan aku ngerasa di tahun ketiga ini tuh kita kayak like accepting each other bad behavior gitu loh. Jadi aku tuh sempat kayak kaget, kok dia gini gitu, bad side-nya dia. Jadi aku tuh di tahun ini aku belajar banget kayak ngehadepin bad behaviornya dia. Dan aku tuh ngerasa aku juga di tahun ini nggak tahu ya, aku tuh ngerasanya aku tuh kurang bisa ngontrol emosi. Jadi dari kondisi aku dan juga dari kondisi dia, dan akhirnya tuh kita clash gitu loh. Nah itu tuh yang buat kita, atau membuat aku capek gitu loh. Dan kita tuh sempat kayak diambang perpisahan gitu. Jadi kayak it's hard for me. And waktu itu juga sempat kita tuh kayak berapa bulan kita komunikasinya buruk banget. Dan aku ya jujur sih kayak banyak sedihnya dia untuk di relationship ini. Tapi aku masih aku masih pengen belajar untuk mengerti satu sama lain, karena susah juga kan, karena kita jauh terus tuh terkadang kondisi ya kita aku capek, dia capek, dan itu yang buat kita tuh berantem gitu. Ya semoga aja, I hope we still be together in 2026, and I hope I can be more mature, I can be more like aku bisa memahami dia juga. Kadang aku juga childish gitu. Jadi aku pengennya sih aku di tahun ini aku lebih belajar untuk jadi dewasa, dan juga kita bisa ini saling menjaga satu sama lain, dan kita nggak lupa bagaimana kita itu awal membangun hubungan ini tuh untuk apa gitu. Itu sih. Okay, maybe one last question before I end today's vlog. Okay. How did I show appreciation for the people I love? Aku tuh suka aku tuh tipenya yang sebenarnya tuh suka spending time ya. Jadi kalau aku showing my love to my people itu biasanya aku ajak kita tuh makan bareng, kita tuh bener-bener kayak spending time, kita ngobrol, kita sharing kehidupan kita sehari-harinya itu udah sampai mana, terus ada hal-hal yang menarik nggak, lebih ke kayak gitu. Dan itu aku lebih aku tuh ngerasa kayak senang aja gitu kalau bisa spending time sama orang-orang di sekitar aku gitu, daripada kayak sebenarnya aku juga suka kasih hadiah sih, cuman karena kendala money ya kan. Kalau nanti gue nggak tahu, kalau nanti aku udah rezekinya banyak, mungkin aku akan lebih sering kasih gift for my beloved people gitu. Tapi untuk sekarang aku yang pertama banget itu adalah aku paling suka meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar aku, seperti itu. Jadi itu self-reflection in 2025, and I hope in 2026 I can be a better person, and I hope all my wishes is come true, and I can be healthy,
the important is I can be healthy and all my beloved people is still beside me. Itu aja sih harapan aku untuk 2026. Sebenarnya banyak harapan, tapi ada pepatah bilang harapan kita tuh jangan dikatakan secara lisan, tapi hanya cukup di dalam hati aja. Jadi biar kita dan Tuhan aja yang tahu. Begitu, oke. I hope lagi. Kayaknya sih apalagi ya yang mau diomongin ya. Bingung juga. Kayaknya sih vlognya sampai sini aja karena sudah hampir, it's almost 30 minutes, and maybe I will do often to make a lot of videos. So see you.